Oleh Saksa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik pengembangan remdesivir dan ekivalensi antara remdesivir dan favipiravir. Untuk pustaka yang digunakan, yang pertama yaitu adalah berjudul Remdesivir, A Review of its Discovery and Development Leading to Human Clinical Trials for Treatment of COVID-19. Pada jurnal ini, awalnya yang seperti kita ketahui, coronavirus ini ditemukan pada tahun 1960, yang kemudian pada tahun 2000 ini ternyata mengakibatkan kematian mencapai 10% hingga 35% sendiri. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini merupakan single strain RNA, yang awalnya ini asimptomatik kemudian menjadi adanya gagal pernafasan. Pada saat ini sendiri tidak terdapat terapi yang terbukti secara klinis, sehingga banyak peneliti yang akhirnya mereposisi dan merepurposing obat untuk penanganan COVID ini. Salah satunya remdesivir ini menjadi perhatian yang khusus. Berikut adalah siklus hidup dari COVID, yaitu yang pertama di sini SARS-CoV ini akan masuk ke sel target, kemudian melalui jalur endosom, pengikatan langsung dengan protein S ke reseptor ACE2. Selanjutnya masuk ke dalam sel inang dan translokasi ke endosom. Kemudian protease asam endosom ini membelah protein S dan yang memediasi membran fusi. Selanjutnya genom virus tadi ini dilepaskan dan terjadinya terjemahan oleh protein poliprotein replikase virus atau PP1A dan PP1B. Kemudian oleh protease virus ini dibelah menjadi protein yang fungsional. Selanjutnya sintesis mRNA yang terdapat subgenom template tadi itu dan bertranslasi protein struktural virus terjadi melalui transkripsi yang putus-putus ini. Kemudian nukleokapsida dikumpulkan dari genom virus yang dikemas dan protein struktural yang sudah dicemahkan. Akhirnya infeksi viruon yang dilepaskan melalui eksositosis. Pada siklus ini juga diketahui terdapat beberapa obat yang berfungsi sebagai penanganan COVID, yaitu yang pertama di sini adalah hidroklorokin yang berfungsi untuk menghambat pemotongan endosom, kemudian protease inhibitor golongannya yaitu lopinavir dan danopravir ini untuk menghambat membran fusi virus atau endosom atau pemotongan polipeptida virus. Yang akan kita bahas yaitu golongan analog nukleotida, yaitu untuk menghambat replikasi genom virus yang terdapat di dalamnya yaitu remdesivir dan allofurin. Cara kerjanya sebenarnya sama, yaitu di sini berdasarkan in vitro, remdesivir ini mampu menghambat sintesis RNA. Kemudian JS5734 ini dimetabolisme dalam sel menjadi analog JS441524. RDV ini mampu melawan virus corona karena aktivitas yang luas dalam menghambat RDRP. Berikut adalah genom SARS-CoV-2 dan struktur RNA dependen RNA polimerasenya. Selanjutnya, ini adalah remdesivir dan intercellular conversion-nya yang dijelaskan, yaitu pertamanya remdesivir ini dikembangkan oleh Gilead Sciences yang bekerjasama juga dengan CDC dan USA MRIID, kemudian berfokus pada analog nukleosida yang memodifikasi nukleotida seperti monofosfat, ester, dan fosforamidat. Kemudian hasil modifikasi ini ternyata lebih permeabel dan dapat membebaskan nukleosida atau nukleosida terfosforilasi di dalam sel. Selanjutnya memodifikasi dari JS441524 ini jadi JS555734 dan berubah menjadi remdesivir. Perkembangannya yang pertama digunakan yaitu cytoprotection atau CPE, di mana virus hidup ini diinkubasi dengan sel target dan aktivitas antivirus ini disimpulkan oleh kemampuan agen uji untuk menyelamatkan kematian sel, kemudian diukur dengan menggunakan reagen viabilitas. Banyak penelitian yang menunjukkan perkembangan kemampuan aktivitas dari remdesivir ini untuk antivirusnya, di mana secara farmakokinetiknya sudah diterbitkan oleh European Medicine Agency atau EMA, yaitu pada hari pertama secara IV ini diberikan 200 mg, kemudian berlanjut pada hari 2 hingga hari 10 ini 100 mg. Untuk efek sampingnya dilaporkan oleh peneliti Melanggu, yaitu hipotensi disertai dengan peningkatan kadar kreatinin dan aspartat monotransferase plasma. Selanjutnya, WHO juga mengumumkan uji klinis Solidarity yang uji coba 4 lengan yang membandingkan remdesivir, lopinavir atau ritonavir, dan kombinasi dari lopinavir atau ritonavir.
Berikut adalah peta di mana dilakukan uji klinis global remdesivir. Terdapat banyak tempat yang sudah melakukan uji klinisnya. Karena remdesivir ini termasuk golongan nukleosida, selain remdesivir sendiri juga terdapat obat golongan nukleosida lainnya dapat digunakan, yaitu obat hepatitis C, contohnya sofosbuvir, dan obat HIV yaitu alufidin dan zidofudin, yang juga sama mampu efektif melawan SARS untuk RDRP dalam uji biokimia secara in vitro, sehingga obat ini juga mungkin digunakan untuk melawan COVID-19. Untuk kesimpulan pada jurnal yang pertama ini, yaitu sejauh ini remdesivir ini belum terbukti secara terapeutik untuk COVID-19. Banyak peneliti yang akhirnya mencoba untuk mengembangkan dan mengevaluasi terapi dari vaksin. Kemudian efek sampingnya pun belum ditemukan untuk remdesivir ini sendiri. Sehingga untuk penelitian efek samping dari remdesivir ini juga merupakan area yang sangat luas untuk dipelajari. Pustaka yang kedua yaitu adalah Tackling COVID-19 Using Remdesivir and Favipiravir as Therapeutic Option. Di sini sama juga seperti sebelumnya, coronavirus ini merupakan penyakit yang menular di mana menyebabkan pneumonia berat hingga kronis. Penelitian yang minim ini menyebabkan peneliti ini berusaha mereposisi dan merepurposing obat. FDA sendiri sebenarnya menyetujui beberapa regimen obat, contohnya adalah azitromisin, terus remdesivir dan favipiravir ini. Kedua obat remdesivir dan favipiravir ini bekerja dengan cara menarget reseptor genom RNA dan ACE2. Untuk favipiravir sendiri ini bekerja dengan kompetitor nukleosida dan mengganggu replikasi virus, sedangkan remdesivir sendiri seperti yang kita ketahui sendiri pada jurnal sebelumnya juga diketahui merupakan analog nukleosida yang memiliki potensi yang tinggi untuk pengobatan COVID. Untuk tujuan dari jurnal ini yaitu mengetahui efek terapeutik dari FPV dan RDV sehingga dapat digunakan menjadi pengembangan obat virus corona. Kita kilas balik dari virus corona ini munculnya yaitu pada Desember 2019, pertamanya di Wuhan, China. Kemudian WHO ini mengumumkan pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 dikarenakan adanya laporan kasus lebih dari 350 juta. Tetapi saat ini tidak ada obat yang tersedia. SARS-CoV sendiri secara struktural itu merupakan virus single strain, diklasifikasikan menjadi 4, yaitu alpha, beta, dan gamma. Di mana golongan untuk SARS-CoV ini adalah golongan beta, coronaviridase. Untuk SARS-CoV-2 ini mirip dengan SARS pada tingkat genom yang terdiri dari 30.000 nukleotida. Terdapat 4 protein yaitu M, E, N, dan S. Apa itu? Membran protein, envelope protein, nukleokapsid protein, dan spike protein. Sama seperti siklus hidupnya di jurnal sebelumnya, yaitu ketika protein N dimasukkan dalam RNA, kemudian terjadi replikasi dan transkripsi, kemudian protein S pada permukaan COVID ini mengikat reseptor ACE2 masuk ke sel inang melalui proses endositosis, sehingga virus tidak dilapisi, kemudian genom virusnya terlepas, kemudian mengikat RE kasar dan translasi menjadi replikase poliprotein yaitu PP1A dan PP1B, kemudian melewati replikasi kemudian transkripsi menjadi ssRNA atau single strand RNA. Dari perakitan virion ini, virion dilepas melalui eksositosis dan menginfeksi inang. Manifestasi kliniknya yaitu pneumonia dan CT scan pada dada ini hasilnya adalah abnormal, kemudian seringkali menyerang saluran pernafasan bagian bawah, jarang bagian atas. Kemudian pada hasil autopsi pasien yang sudah tertular ini menunjukkan kerusakan alveolar diffus. Gejala lainnya itu demam, kelelahan, produksi sputum banyak, pusing, mual, dan sebagainya. Biasanya pada pasien yang berusia lebih dari 63 tahun pun dengan penyakit penyerta tekanan darah dan diabetes juga lebih meningkatkan gejala untuk COVID ini. Penularannya dapat melalui 3 cara, yaitu interaksi orang dengan orang, aerosol, dan melalui sentuhan. Di mana contoh kasusnya ketika pasien yang sudah tertular COVID kemudian berdekatan dengan pasien yang tidak tertular COVID, kemudian batuk atau bersin, maka aerosol atau dropletnya tadi akan menyerang si pasien yang tidak terkena COVID. Tetapi dapat juga faktor lainnya yaitu faktor lingkungan. Di sini terdapat penelitian yang mengatakan bahwa pada suhu 4 derajat Celcius, COVID ini lebih tahan lama dibandingkan pada suhu 70 derajat Celcius, yaitu terjadi inaktivasi virus. Terdapat juga penelitian yang mengatakan bahwa apabila pada lingkungan yang banyak tanaman hijau itu lebih minim penularan COVID-nya. Berikut adalah sintesis dari RDV sendiri. Terdapat ada reaksi dengan brom, kemudian skiral dengan HPLC,
dan menghasilkan sintesis RDV. Ini adalah sintesis RDV yang kedua. Selanjutnya, mekanisme faviravir yaitu secara oral di metabolisme kemudian merubah RMP menjadi RTP melalui proses fosforilasi dan menghasilkan produk. Selanjutnya, masuk ke dalam RDRP dan membentukkan RNA virus itu rusak, kemudian replikasi virus RNA berhenti. Terdapat preklinikal uji dan klinikal uji dari RDV. Untuk preklinikalnya diuji pada tikus dan kera, di mana masing-masing ini menunjukkan hasil mengurangi viral load di paru-paru. Untuk yang kera ini dengan dosis 5 mg pada dosis pemeliharaan dan dosis awalnya adalah 10 mg, ini mampu juga menanggulangi COVID-19 sama, yaitu hasilnya menurunkan dari viral load paru-paru dan juga kerusakan pada jaringan ini berkurang secara signifikan. Untuk clinical trial-nya sudah diuji yaitu dari 36 pasien itu yang diberikan dosis RDV secara IV, dosis awalnya 200 mg, dosis hari kedua sampai 10 adalah 100 mg, itu juga menunjukkan perbaikan gejala. Kemudian tetapi masih ada efek samping dari RDV yang tidak diteliti atau kurang diteliti. Ini juga akhirnya menyebabkan beberapa penelitian ini terhambat untuk mengetahui apakah memang RDV ini efektif atau tidak. Di sini ada peneliti yang menyebutkan bahwa peningkatan alanin aminotransferase dan gagal ginjal ini juga dapat berupa efek dari RDV ini. Selain itu, ada juga pasien COVID dengan kondisi hamil juga terdapat hipertransaminase, tetapi aslinya belum terdapat kondisi yang jelas apakah memang karena penggunaan RDV atau karena kondisi COVID ini, karena kondisi virus COVID-19 ini. Untuk preklinikal dan klinikal evaluasi dari FPP sendiri, 35 pasien dengan dosis awalnya 3.200 mg, kemudian hari kedua dan 14 ada 1.250 mg ini sudah dilakukan dan diteliti efektif menurunkan atau mengurangi gejala COVID-19. Selain itu, pada FPP sendiri ini juga terdapat beberapa kombinasi obat yang digunakan. Contohnya yaitu adalah kortikosteroid, sehingga tetap banyak yang juga meneliti apakah apakah penggunaan FPP ini mampu secara monoterapi ataupun kombinasi. Ini juga merupakan area yang luas untuk diteliti. Untuk efek sampingnya sendiri juga sama, masih perlu diteliti lebih lanjut. Kesimpulannya, yaitu penting untuk mengembangkan strategi dari pandemi ini sesegera mungkin agar pandemi segera berakhir. Beberapa uji klinis ini dimulai untuk mengevaluasi keamanan dan efektivitas dari RDV dan FPV sendiri. Untuk kedua obat sendiri masing-masing masih perlu diketahui efek samping obatnya sendiri. Selanjutnya banyak perusahaan farmasi juga atau beberapa peneliti yang sudah merilis obat ini. Untuk memerangi perkembangan resistensi obat ini, saat ini yang perlu dilakukan yaitu manipulasi dosis obat yang diadopsi, atau salah satu strategi yang mungkin juga adalah memodifikasi struktur obat, tapi juga membutuhkan waktu, sehingga yang sering dilakukan saat ini yang dapat dilakukan yaitu memanipulasi dosis yang diadopsi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.